Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai Avengers Secret Wars, yang dimana posternya udah tampilkan di acaranya Disney pada acara di Sao Paulo, yang memperkenalkan semua panel Disney yang ada, termasuk proyeknya Marvel Studios. Nah, masalahnya ini adalah sebuah bentuk poster dari hasil fanmade, bukan official. Lah kok bisa? So Mario Booster, let's break down this video. Baru-baru ini, para fans Marvel lagi gempar karena mereka mendapatkan sebuah berita kalau Disney sedang mengadakan sebuah acara untuk panelnya di Sao Paulo untuk memperkenalkan semua film-film Disney yang akan dirilis 3 tahun ke depan sampai ke tahun 2027 nanti. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah posternya Ice Age, Star Wars, Gato, The Simpsons, Bluey, hingga sampai Frozen ketiga dan juga filmnya The Incredibles yang ketiga. Tapi di tengahnya ada sebuah posternya Avengers Secret Wars yang menampilkan sebuah gambar di sosoknya Beyonder, persis dengan versi komiknya, serta di bagian bawahnya ada gambarnya Spider-Man versi Miles Morales. Nah, sebenarnya ini merupakan sebuah poster fanmade yang mungkin saja hasil outputnya poster ini ya dibeli langsung oleh pihak Marvel Studios untuk menggunakannya sebagai ajang promosi di luar kota. Dan untungnya kita mendapatkan sebuah poster fullnya yang bisa kita breakdown bersama-sama di video kali ini. Dalam gambar ini ya, menampilkan ada sosoknya Dr. Doom yang resmi akan jadi sebuah ancaman multiverse saga sejak Avengers Doomsday nanti, yang resmi akan diperankan kembali oleh Robert Downey Jr. Kemudian nextnya ada Beyonder di sebelahnya yang merupakan sosok Enas Cosmic yang menjadi sebuah biang kerok di balik pembentukan Battle World dalam series komik Secret Wars tahun 2015 karapan Jonathan Hickman. Kemudian sebelah kanannya ada gambarnya Professor Hulk yang dimana penampilannya diambil langsung dari filmnya Avengers Endgame. Lalu di bawahnya ada gambarnya Mr. Fantastic alias Reed Richards yang diperankan oleh Pedro Pascal, yang dimana bentuk kostumnya diambil langsung dari versinya Earth 838 di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kemudian nextnya ada Carol Danvers alias Captain Marvel yang perawakannya masih sama seperti di filmnya The Marvels kemarin. Kemudian di atasnya ada gambarnya si Thor, Gambit, The Wasp, bahkan sampai ada gambarnya Storm yang diperankan oleh Halle Bailey kembali. Dan juga di tengahnya ada gambar Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman lengkap dengan topeng kuningnya. Serta di bagian belakangnya ada Spider-Man Miles Morales yang desain gambarnya diambil langsung dari versi game PS4 di Insomniac ini ya. Nah, by the way, ngomongin soal Spider-Man versi Miles Morales ini ya, memang itu adalah sosok yang akan jadi sebuah kunci utama dalam komiknya Secret Wars tahun 2015. Dikarenakan di komik itu menceritakan kalau incursion terjadi diakibatkan sebuah tabrakan antara Earth 616 dan juga Earth 1610 yang merupakan sebuah ultimate universe yang dimiliki oleh Spider-Man-nya versi Miles Morales. Nah, sebenarnya hal ini agak berbeda dikarenakan dari pihak Sony Pictures udah pernah mengatakan kalau Miles ini tidak diizinkan muncul terlebih dahulu di MCU dikarenakan Miles ini masih punya satu proyek kepada animasinya Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang juga akan rilis di tahun 2027 mendatang. Meskipun kita bisa melihat ada pamannya si Miles ini yang bernama Aaron Davis yang udah pernah muncul sebagai cameo di filmnya Spider-Man Homecoming. Namun diingat ya bahwa itu cuma sebagai referensi Easter egg saja untuk para penggemar Marvel. I do know where it's gonna be. I didn't tell you where. You don't have a location. Kemudian nextnya di bawahnya ada Sam Wilson alias Captain America yang terbaru yang masih pakai sebuah kostum buatan Wakanda yang udah pernah hadir di serialnya The Falcon and Winter Soldier. Lalu pada akhirnya kostum itu udah rusak dalam filmnya Captain America The Brave New World akibat pertarungannya dengan si Sidewinder di awal film tersebut. Kemudian nextnya kita akan bahas mengenai sosoknya si Beyonder.
Nah, sebenarnya pihak fans Marvel yang mengharapkan kalau Beyonder ini bisa tampil ke proyeknya Avengers Secret Wars, mengingat perannya di versi komik itu sangat vital sekali. Oke, ini mungkin buat kamu nih yang kurang tahu, jadi Beyonder ini merupakan makhluk kosmik di atas rata-rata yang berasal dari balik multiverse Marvel itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimanakah sifat manusia yang sebenarnya seperti apa, bagaimana aktivitasnya, dan kenapa semua manusia itu akhirnya bertindak egois satu sama lain. Sehingga akhirnya ketika Beyonder turun ke bumi, dia akhirnya memakai sebuah wujud yang bernama Elvis Presley. Nah, kenapa mesti Elvis Presley? Dikarenakan saat itu semua orang sangat mengagung-agungkan sosok Elvis sebagai manusia paling terkaya dan juga paling berbakat di dunia musik pop culture yang lagi naik-naiknya saat itu ya. Maka pada akhirnya Beyonder memakai wujud itu sebagai bentuk impostor sebagai Elvis Presley. Dalam komik itu diceritakan kalau semua para hero-hero Marvel itu seperti tim Avengers, X-Men, Spider-Man, The Fantastic Four, bahkan semua para villain-villainnya, akhirnya mereka semua dipindahkan ke sebuah planet yang diciptakan yang bernama Battle World dengan tujuan untuk mengadu domba mereka semua antara kebaikan dan juga kejahatan. Bahkan Beyonder pernah mengatakan bahwa siapa yang menang maka permintaannya akan dikabulkan oleh Beyonder itu sendiri. Dan akhirnya mereka semua bertarung demi ego mereka masing-masing dalam komik Marvel tersebut. Jika misalkan Beyonder akan tampil ke versinya Avengers Secret Wars di MCU ini dengan wujud yang sama seperti Elvis Presley, mungkin aktor yang cocok itu adalah si Austin Butler, dikarenakan beliau udah pernah main sebagai Elvis Presley di film Elvis tahun 2022 lalu. Makanya bisa gue pastikan kemungkinan saja kalau misalkan Beyonder akan tampil sebagai Elvis Presley, bisa jadi aktor yang cocok itu adalah si Austin Butler ini ya, seperti itu. Well ya, lagi-lagi ini cuma sebuah teori liar aja ya. Lalu di komik itu menceritakan kalau Dr. Doom itu akhirnya mencuri kekuatan Beyonder yang bertekad untuk menjadi seorang Tuhan dari Marvel Universe itu sendiri. Namun hal itu tidak berlangsung lama, dikarenakan Doom juga adalah seorang manusia biasa yang berbeda dengan sosok Beyonder itu sendiri. Sehingga akhirnya Dr. Doom ini kehilangan semuanya dalam plot komik Secret Wars tahun 1980-an. Tapi hal ini sangat berbeda banget dengan versinya Secret Wars tahun 2015, yang dimana Beyonder itu adalah sebuah ras yang bernama The Beyonders. Jadi kekuatannya juga jauh lebih kompleks. Tapi tetap aja si Doom itu akhirnya berusaha untuk mencuri kekuatan si Beyonder itu sebagai miliknya sendiri. Dan akhirnya Doom ini bertransformasi menjadi sosok God Emperor Doom. Tapi di versi MCU sepertinya akan sangat berbeda, yang dimana sepertinya Beyonder tidak akan dimunculkan, tapi keberadaannya akan digantikan oleh sosok yang bernama si Franklin Richards, yang dimana si Franklin ini punya sebuah kekuatan kosmik yang sangat berbeda dan juga sangat tinggi di atas manusia rata-rata pada umumnya ya. Maka dari itu akhirnya Dr. Doom mengincar Franklin Richards sebagai bagian dari rencana utamanya untuk merebut kekuatannya, agar supaya dia bisa menjadi seorang yang dapat mengendalikan multiverse sesuai kehendaknya sendiri. Karena kalau misalkan Beyonder akan dipaksa muncul dalam film Avengers Secret Wars, menurut gua itu akan terlalu kepenuhan sekali dalam segi stok plot ceritanya. Dikarenakan di film ini akan ada berbagai macam tokoh-tokoh MCU dari multiverse lain dan juga Earth utama itu yang akan saling bertarung satu sama lain. Dan gua takutnya MCU tidak akan bisa mengimbangkan antara plot cerita dan juga cameo-cameo yang akan bertebaran ke film yang satu ini. Jadi kalau gue sebagai fans pribadi, sebagai fans Marvel ya, mendingan pakai plot awalnya saja, yang dimana pada akhirnya Dr. Doom ini akan mencuri kekuatan si Franklin Richards yang udah di-tease di filmnya The Fantastic Four First Steps di bagian post credit scene-nya. Seperti itu ya. Karena kalau misalkan Beyonder akan dipaksakan muncul ke filmnya Avengers Secret Wars, gua jamin plotnya itu akan jadi rusak dan juga penonton juga akan saling bingung. Karena balik lagi, saking banyaknya tokoh-tokoh yang muncul ke filmnya Avengers Secret Wars, sehingga hasilnya semua tokoh-tokoh MCU ini akan saling berebut spot cerita dan semua para penonton juga
akan makin kebingungan. Apalagi buat kamu-kamu yang belum mengikuti semua film-film MCU yang ada dari tahun 2000-an awal sampai ke zaman sekarang. Bayangin cuy, jadi ya kalau buat gue pribadi ya, mending fokus kepada si Franklin Richards yang dimana bocah ini udah di set up kepada filmnya Avengers Doomsday dan juga Secret Wars mendatang, seperti itu ya. Nah kalau di komik untuk Secret Wars itu ya akan ada sebuah dua universe yang bertabrakan antara Earth 616 dan juga Earth 1610 alias Ultimate Universe. Sedangkan di versi MCU sepertinya akan jauh lebih berbeda dan sepertinya akan ada 3 Earth yang akan bertabrakan satu sama lain, yaitu adalah Earth 616 adalah versi utama MCU. Yang kedua adalah Earth 828 yang merupakan semesta milik The Fantastic Four ini. Yang ketiga adalah Earth 1005 yang merupakan semesta dari X-Men Fox Universe, yang dimana ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Dr. Doom itu akan menghancurkan markas X-Mansion dengan cara mengendalikan robot Sentinel yang akan menyerang markas itu sampai akan menumbangkan semua para mutant yang berada di X-Mansion tersebut. Kita bisa melihat ada robot Sentinel yang hancur di depan markas ini, yang dimana hal ini gue percaya karena lagi-lagi sepertinya Dr. Doom itu akan mengadu domba antara tim Avengers, X-Men dan juga tim The Fantastic Four yang akan bergabung kepada Earth 616 sebagai bentuk momen incursion yang udah ia rencanakan sejak awal. Waduh, mantep ya, karena seperti kita tahu ya di versi komik Marvel itu Victor Von Doom alias Dr. Doom ini adalah seorang manipulator yang paling kejam dan juga paling cerdas di komik Marvel Universe, yang dimana peran dia seperti ini akan sangat cocok jika dia akan diperankan kembali oleh sosok Robert Downey Jr. atau mungkin si Cillian Murphy, karena lagi-lagi ada banyak fans yang mengatakan kalau sepertinya si RDJ ini adalah Dr. Doom versi KW-nya alias versi varian dari semesta alternatif. Jadi sepertinya akan ada Dr. Doom versi utama, yaitu adalah si Cillian Murphy sebagai peran utama di proyeknya Avengers Secret Wars. Oke, tapi lagi-lagi ya, itu cuma sebuah teori liar aja dari kita sebagai para fansnya. What's your name, boy? Don't be afraid. I'm a friend of your father's. I am Victor. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video breakdown yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.